Sebelum menanak nasi biasanya kita mencuci berasnya terlebih dahulu dengan air bersih. Tujuan pencucian beras ini adalah untuk membersihkan beras dari kulit yang masih tersisa, sisa-sisa gabu yang menempel, serangga kecil pemakan beras, butiran kerikil yang terlihat atau kotoran lainnya. Saat mencuci beras, biasanya air cucian berwarna putih keruh. Warna putih keruh itu menunjukkan bahwa lapisan terluar dari beras ikut terkikis. Meskipun banyak nutrisi yang telah hilang, namun, pada bagian kulit ari, masih terdapat sisa-sisa nutrisi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan tanaman serta dapat membuat tanaman menjadi lebih subur. Selain nutrisi, air cucian beras juga mengandung beberapa jenis bakteri yang bermanfaat untuk tanaman. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Menurut beberapa sumber, air cucian beras yang baik untuk digunakan menyiram tanaman adalah air cucian beras di tahap pertama, karena kandungan zat di dalamnya masih utuh. Zat organik di dalam larutan air bekas cucian beras tersebut bisa menjadi sumber hara bagi tanaman. Salah satu manfaat air cucian beras untuk tanaman adalah bisa memberikan nutrisi yang baik buat akarnya. Air cucian beras menjadi cairan yang sangat kaya nutrisi, sehingga bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Air beras kaya akan protein, serat, asam amino, kalsium, fosfor, zat besi, zinc, kalium, dan sejumlah besar vitamin, yang semuanya sangat bermanfaat bagi perkembangan tanaman. Manfaat air cucian beras untuk tanaman juga mengandung pupuk NPK pada tingkat yang lebih rendah. Dari sekian zat organik yang ada dalam air limbah cucian beras, yang paling banyak dikandung di dalamnya adalah zat pengatur tumbuh, vitamin B1, fosfor, dan karbohidrat. Bisa disimpulkan bahwa vitamin B1 dan fosfor sangat bagus untuk pertumbuhan akar tanaman saat pertumbuhan vegetatif, dan sangat membantu proses pembungaan adenium saat fase generatif. Jika teman-teman ingin menggunakannya secara langsung, saran kami gunakan air cucian beras yang baru saja diperoleh, bukan yang sempat didiamkan. Kemudian lakukan pengenceran dengan menambahkan air bersih dengan perbandingan 1:1 agar mengurangi kepekatan air cucian beras tersebut. Sebaiknya, gunakan air cucian beras ini pada tanaman adenium yang cukup dewasa, yang usia tanamnya di atas 6 bulanan. Karena apabila diberikan kepada bibit adenium yang masih muda, sekalipun air cucian beras bersifat organik, namun apabila berlebih tentu bisa bersifat toksik. Lakukan uji coba kepada 1-2 bibit adenium saat baru pertama kali menggunakan air cucian beras. Meskipun memiliki berbagai kandungan yang baik bagi tanaman, air cucian beras tidak disarankan untuk digunakan setiap hari atau terlalu sering. Penggunaan air cucian beras yang terlalu sering juga dapat membahayakan tanaman lantaran belum diolah secara sempurna.
Air cucian beras yang disiramkan ke seluruh bagian tanaman akan meninggalkan bercak putih terutama pada daun adenium. Ini tentunya akan mengurangi keindahan daun adenium tersebut. Ketika air cucian beras langsung diaplikasikan pada tanaman, bahan organik air cucian beras akan terdekomposisi secara perlahan dalam media tanaman, serta melepaskan zat anorganik seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan hara mikro lainnya. Tapi sayangnya, karena tidak cepat tersedia untuk langsung diserap oleh tanaman, kemungkinan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman. Sebab jika terjadi hujan atau pada saat menyiram tanaman, air cucian beras akan terbilas lagi oleh air dan keluar dari bawah pot melalui lubang drainase. Air cucian beras mengandung mol atau mikroorganisme lokal, yaitu jenis bakteri yang menguntungkan bagi tanaman. Sering kita mendengar mol atau mikroorganisme lokal, yaitu mikroorganisme yang ada pada bahan organik, seperti bonggol pisang, air nira, air kelapa, air cucian beras, nasi, dan lain sebagainya. Karena adanya aktivitas mikroorganisme lokal sebagai dekomposer, maka bahan organik tersebut terurai dan mengandung sejumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena itu, penggunaan air cucian beras sebagai pupuk untuk tanaman adenium sebaiknya melalui tahap pengolahan lagi, dengan cara proses fermentasi. Untuk fermentasinya mungkin saya tidak bisa menjelaskan dalam video ini, karena saya bukan ahlinya dan masih belajar dalam hal pembuatan pupuk organik cair. Teman hobis bisa browsing untuk pembuatan pupuk organik cair dari air cucian beras, karena sudah banyak yang membagikan caranya. Air cucian beras bisa saja langsung digunakan. Namun, kami tetap lebih merekomendasikan untuk diolah terlebih dahulu. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.